Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga, job description. Untuk yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jika ada murid yang tidak mau masuk ke kelas, motivator harus berusaha menyapanya terlebih dahulu, kemudian mencari tahu apa penyebabnya anak itu tidak mau masuk ke kelas, kemudian berusaha mengajaknya untuk mau bermain di dalam kelas. Untuk pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Apabila ada murid yang menangis, motivator harus cari tahu dulu penyebabnya, kemudian ajak anak berdialog agar dia mau bercerita kenapa ia menangis. Lalu berusaha mengajak anak agar tidak menangis dengan mengajak bermain modul atau bernyanyi. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan motivator jika ada murid yang mengganggu murid lain? Jika ada murid yang mengganggu murid lain, motivator harus cari tahu penyebab kenapa murid tersebut mengganggu temannya. Kemudian ajak murid tersebut untuk bermain modul sehingga dia fokus dengan modul tersebut dan tidak mengganggu temannya yang lain. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator jika ada muridnya yang melamun? Jika ada murid yang melamun, motivator harus mencari tahu penyebabnya kenapa murid tersebut melamun dengan mengajaknya berdialog dan mencari tahu kenapa ia melamun. Kemudian mengajaknya mengikuti permainan dengan bermain modul, bercerita maupun bernyanyi. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu yaitu yang pertama, melakukan evaluasi sesuai dengan level. Yang kedua, membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari yaitu yang pertama, pastikan kelas dalam keadaan rapih dan bersih, menyiapkan file kegiatan, sikap motivator harus selalu ceria, memastikan murid merasa nyaman dan senang di dalam kelas, memastikan murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar, memastikan kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya, memastikan kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik, memastikan permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Cara agar motivator bisa mengetahui karakter dan kesukaan anak, motivator bisa menanyakan langsung kepada orang tua murid tentang apa kesukaan dari anak tersebut dan apa yang tidak disukai oleh anak tersebut, serta bisa menanyakan apa kebiasaan dari yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian motivator bisa juga menanyakan langsung kepada anak apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana dan kegiatan di kelas Bimba yang harus dicapai oleh motivator adalah yang pertama, suasana di kelas selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid melakukan kegiatan sesuai tahapan perkembangan kemampuannya.
Yang keempat, lama kegiatan anak meningkat dari sebelumnya. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba? Yang pertama, motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi murid. Yang keempat, motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Yang kelima, motivator harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba. Yang keenam, motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Yang ketujuh, motivator harus dapat menerapkan kurikulum Bimba. Yang kedelapan, mau bekerja sama dengan motivator lain jika mengalami kesulitan di dalam kelas. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu yang pertama, menjadikan suasana di kelas aman untuk belajar. Yang kedua, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk belajar. Yang ketiga, menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas menyenangkan. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Untuk menjadikan suasana di kelas aman, motivator harus memastikan semua stop kontak atau saklar yang berada di dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Tidak ada senjata tajam yang berceceran di dalam kelas. Tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik ataupun psikis dari motivator, teman ataupun orang tua. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, motivator harus memastikan yang pertama, sirkulasi udara di dalam kelas baik, tidak panas, tidak pengap, dan tidak bau. Yang kedua, motivator harus selalu mengasihi murid. Yang ketiga, motivator harus selalu menyayangi murid. Yang keempat, motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Dalam mengasihi dan menyayangi murid, motivator harus tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, berpenampilan rapi, melakukan tindakan preventif saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, seorang motivator harus menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas, dan murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar yaitu yang pertama, harus selalu mengasihi dan menyayangi murid. Yang kedua, harus mampu mengendalikan emosi diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas harus dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan. Yang keempat, harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba. Yang kelima,
harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Yang keenam, selalu mengevaluasi afeksi anak setiap saat. Yang ketujuh, harus dapat bekerja sama dengan motivator lain di dalam kelas. Yang kedelapan, mengingatkan orang tua murid yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, motivator harus mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Modul setiap murid dipastikan sesuai dengan kemampuannya.